Di depan ribuan mata yang tertuju, Rama berdiri tegar di panggung wisuda Universitas Indonesia. Suaranya lantang memecah keheningan. Ayah, keluar sekarang juga. Saya tidak mau ayah merusak hari ini. Dika, pria tampan berpakaian jas hitam rapi yang berdiri di sisinya seperti pengawal setia, segera melangkah maju, tangannya memegang lengan Pak Budi dengan tegas namun sopan, menggiring ayah Rama yang berwajah merah padam keluar dari aula besar. Beberapa menit kemudian, seluruh upacara wisuda tiba-tiba dihentikan oleh panitia karena keributan yang meledak. Mikron dimatikan dan mahasiswa serta orang tua saling berbisik panik. Rama merasa jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar memegang ijazah yang baru saja diterima, sementara tapanya bertemu dengan mata Dika yang penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Rama ingat betapa panjang perjalanan yang membawanya ke momen ini. Lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ia dibesarkan oleh Pak Budi, seorang veteran Perang Timur Timur yang pulang dengan luka isik dan jiwa yang penuh disiplin militer. Rumah mereka selalu penuh dengan oto-oto seragam, medali, dan cerita tentang kebanggaan negara. Ibu Rama meninggal saat ia berusia 10 tahun, meninggalkan ayah yang semakin keras dalam mendidik satu-satunya anak laki-laki. Laki-laki harus kuat, tidak boleh lemah seperti perempuan, kata Pak Budi setiap hari saat Rama kecil menangis karena jatuh dari sepeda. Di sekolah, Rama selalu menjadi anak teladan, nilai sempurna, aktif di pramuka, dan tidak pernah melanggar aturan. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang berbeda. Saat teman-temannya membicarakan gadis-gadis cantik di kampung, Rama merasa hampa. Ia tidak mengerti mengapa ia lebih suka memperhatikan senyum lebar teman cowoknya saat bermain bola. Pada usia 18 tahun, Rama pindah ke Jakarta untuk kuliah di jurusan teknik sipil. Kota besar itu seperti dunia baru yang menakutkan sekaligus membebaskan. Di asrama mahasiswa, ia bertemu dengan Dika untuk pertama kali bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman sekamar yang kebetulan. Dika adalah lulusan SMA yang bekerja paruh waktu sebagai satpam kampus untuk biaya hidup. Tubuhnya tegap karena latihan isik rutin, wajahnya tampan dengan rahang tegas dan senyum hangat yang jarang ditunjukkan. Rama awalnya hanya merasa nyaman berada di dekat Dika. Mereka sering belajar bersama malam-malam, berbagi cerita tentang keluarga. Dika bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan di kampung halaman di Jawa Tengah, dan bagaimana ia harus kuat untuk menghidupi adik-adiknya. Rama menceritakan tekanan dari ayahnya yang selalu menuntut ia menjadi penerus garis keturunan prajurit. Suatu malam hujan deras di tahun kedua kuliah, Rama pulang larut dari perpustakaan. Ia basah kuyup dan demam tinggi. Dika yang sedang oduti langsung merawatnya, memasak bubur, mengompres dahi, dan duduk di samping tempat tidur sepanjang malam. Saat Rama setengah sadar, ia merasa tangan Dika menyentuh pipinya dengan lembut, dan untuk pertama kali ia merasa hangat yang berbeda, bukan hanya persahabatan. Keesokan harinya, saat demam reda, mereka berdua duduk di balkon asrama, melihat lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip. Kamu tahu, Rama, aku tidak pernah merasa seperti ini dengan siapapun, kata Dika pelan, suaranya hampir hilang dalam angin malam. Rama menoleh, mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, segalanya berubah. Mereka tidak langsung berpelukan atau mencium, hanya tangan yang saling genggam erat, janji diam-diam bahwa mereka akan saling jaga di negeri yang masih banyak melarang cinta seperti milik mereka. Hidup Rama mulai terbagi dua, di kampus ia adalah mahasiswa berprestasi, di rumah liburan ia adalah anak yang patuh. Pak Budi sering menelepon, menanyakan kapan Rama pulang untuk menikah dengan anak tetangga yang sudah dipilihkan.
Kamu sudah 24 tahun, Nak. Jangan buat ayah malu di kampung, katanya tegas. Rama selalu menjawab iya sambil menahan air mata. Di Jakarta, Dika menjadi tempat pelariannya. Mereka menghabiskan waktu di taman kecil dekat kampus, berjalan sambil berpegangan tangan saat malam tiba, atau duduk di warung kopi pinggir jalan sambil bercerita mimpi. Dika ingin membuka usaha kecil keamanan setelah Rama lulus. Rama ingin menjadi insinyur yang membangun infrastruktur untuk desa-desa terpencil. Tapi tekanan semakin berat saat seorang teman sekamar curiga melihat mereka terlalu dekat. Kalian berdua aneh ya, kayak pasangan, goda teman itu suatu hari. Rama tertawa gugup, tapi malamnya ia menangis di pelukan Dika, takut rahasia mereka terbongkar di masyarakat yang masih menganggap cinta sesama jenis sebagai dosa besar. Tahun demi tahun berlalu, hubungan Rama dan Dika semakin dalam meski selalu disembunyikan. Dika mulai bekerja ultime sebagai bodyguard relance untuk keluarga-keluarga kaya di Jakarta, dan Rama sering memintanya ikut pulang ke kampung dengan alasan teman kuliah yang butuh tumpangan. Pak Budi awalnya curiga tapi menerima karena Dika tampak lelaki-laki sejati dengan postur tegap dan sopan. Di desa, mereka tidur di kamar terpisah, tapi malam-malam Rama menyelinap ke kamar Dika hanya untuk berpelukan diam-diam, berbisik tentang hari esok yang lebih baik. Suatu hari, saat musim panen, Pak Budi memaksa Rama ikut ke masjid untuk sholat Jumat bersama. Di sana, khotbah imam tentang dosa Sodom membuat Rama merasa daya sesak. Pulang ke rumah, ia diam saja saat ayahnya bilang, anak laki-laki seperti kamu harus punya istri dan anak, bukan main-main dengan teman cowok terus. Dika yang mendengar dari kamar sebelah hanya bisa menggenggam tangan Rama malam itu, berjanji aku akan lindungi kamu selamanya, apapun yang terjadi. Di kampus, Rama aktif di organisasi mahasiswa, menjadi ketua himpunan jurusan. Ia berteman dengan banyak orang, termasuk Sinta, gadis cerdas yang diam-diam menyukai Rama. Sinta sering mengajak Rama makan siang, dan suatu kali ia bilang, kamu cocok banget sama Dika, kayak suami istri. Rama tersenyum kaku, tapi hatinya panik. Malam itu ia bertengkar kecil dengan Dika untuk pertama kali. Kita harus lebih hati-hati. Kalau ketahuan, ayahku bisa bunuh aku, kata Rama. Dika memeluknya erat, aku tahu, sayang. Tapi aku capek sembunyi terus. Suatu hari kita harus berani. Konflik internal Rama semakin dalam. Ia sering terbangun malam-malam bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Tuhan memberi perasaan ini kalau dunia Indonesia tidak menerimanya. Ia membaca buku-buku tentang hak di negara-negara lain secara sembunyi-sembunyi, tapi selalu merasa bersalah karena ayahnya adalah pahlawan perang yang mengorbankan segalanya untuk bangsa. Suatu semester libur, Pak Budi datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat kehidupan anaknya. Rama panik, menyembunyikan oto-oto bersama Dika, membersihkan apartemen kecil yang mereka sewa diam-diam. Saat Pak Budi tiba, Dika pura-pura hanya teman sekamar lama. Mereka makan malam bersama. Pak Budi bercerita tentang pengalaman perang, bagaimana ia kehilangan teman-teman terbaiknya. Laki-laki harus siap mati untuk kehormatan, katanya sambil menatap Rama dan Dika bergantian. Malam itu, setelah ayah tidur, Rama dan Dika berpelukan di soa, air mata Rama jatuh. Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga takut kehilangan kamu, bisik Rama. Dika mencium keningnya lembut, kita akan cari jalan tengah. Keesokan harinya, Pak Budi melihat Dika memandang Rama dengan cara yang terlalu lembut saat sarapan, tapi ia diam saja. Namun benih kecurigaan sudah tumbuh. Hubungan mereka terus diuji.
Saat Rama hampir lulus, ia dapat tawaran kerja bagus di perusahaan konstruksi besar. Tapi syaratnya harus pindah ke proyek di luar Jawa, jauh dari Dika. Rama menolak tawaran itu demi tetap bersama, meski Dika bilang jangan korbankan masa depanmu untuk aku. Pengorbanan itu membuat Rama semakin dewasa. Ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga tentang memilih setiap hari untuk tetap bertahan di tengah badai. Dika sebagai pengawal mulai mengambil pekerjaan khusus melindungi Rama dari jauh. Ia tahu betul tekanan sosial di Indonesia bisa berbahaya bagi orang seperti mereka. Suatu kali ada insiden di kampus di mana sekelompok mahasiswa menghina pasangan gay di media sosial, dan Dika langsung datang menjemput Rama pulang dengan motor, melindunginya dari pandangan mata yang penuh penghakiman. Semakin dekat hari wisuda, ketegangan meningkat. Pak Budi menelepon setiap hari, memaksa Rama pulang kampung setelah lulus untuk menikah dan meneruskan garis keturunan. Rama berbohong bilang ia masih ada ujian akhir. Di balik itu, ia dan Dika merencanakan masa depan. Dika akan terus jadi pengawal sambil membuka usaha kecil. Rama akan kerja di Jakarta agar mereka bisa tinggal bersama tanpa curiga. Tapi rahasia mulai bocor. Sinta yang iri melihat kedekatan Rama dan Dika, tanpa sengaja melihat mereka berpelukan di parkiran kampus malam hari. Ia tidak bilang apa-apa langsung, tapi mulai menyebarkan rumor halus di grup chat mahasiswa. Rama dan Dika terlalu dekat, kayak bukan teman biasa, tulisnya di pesan grup. Rama panik saat teman-temannya mulai bertanya. Ia marah pada Sinta, tapi juga mengerti bahwa di Indonesia, cinta seperti mereka selalu rentan dikhianati oleh orang terdekat. Konflik internal Rama mencapai puncak saat ia pulang kampung 2 minggu sebelum wisuda. Pak Budi sudah menyiapkan pesta kecil dan memperkenalkan Rama pada seorang gadis tetangga. Dia baik, anaknya sopan, cocok buat kamu, kata ayahnya. Rama menolak dengan alasan sibuk, tapi malam itu ia bertengkar hebat dengan ayah. Ayah tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku bukan seperti yang ayah harapkan, teriak Rama. Pak Budi marah besar, kamu anak laki-laki, harus bangga jadi prajurit seperti ayah. Rama lari ke kamar, menelepon Dika yang sedang di Jakarta, menangis di telepon. Dika bilang, aku akan datang jemput kamu besok. Kita hadapi bersama. Keesokan harinya Dika tiba dengan mobil sewaan, berpura-pura antar teman pulang. Pak Budi melihat mereka berdua di teras, tatapan Dika yang penuh perlindungan membuatnya curiga berat. Siapa sebenarnya kamu terhadap anakku, tanya Pak Budi dingin. Dika menjawab tenang, saya hanya ingin Rama bahagia, Pak. Kembali ke Jakarta, persiapan wisuda berlangsung. Rama meminta Dika resmi jadi pengawal pribadinya untuk acara itu, dengan alasan ada orang asing banyak. Sebenarnya, Rama takut ayahnya datang tanpa diundang. Dan benar saja, Pak Budi tiba-tiba muncul di hari, memakai jas bekas militernya yang rapi, membawa bunga untuk anaknya. Di aula saat nama Rama dipanggil, Pak Budi bertepuk tangan paling keras. Tapi saat Rama turun panggung, Pak Budi melihat Dika memeluk Rama sebentar di belakang panggung, pelukan yang terlalu intim untuk teman biasa. Wajah Pak Budi berubah, ia melangkah maju dan berteriak, apa-apaan ini? Kamu anakku bukan seperti itu. Keributan mulai. Rama dengan hati yang sudah penuh, berdiri di depan ayahnya dan bilang tegas, ayah, tolong pergi. Ini hari saya, dan Dika adalah orang yang saya cintai. Dika langsung bertindak sebagai pengawal, memegang lengan Pak Budi dengan kuat tapi tidak kasar, menggiringnya keluar sambil berkata, Pak, demi keselamatan semua, mari kita keluar.
Keributan di aula wisuda menyebar cepat. Mahasiswa berbisik, orang tua berdiri, panitia panik. Pak Budi berontak, suaranya menggema, anakku dirusak oleh laki-laki ini. Ini dosa besar. Dika tetap tenang, tubuhnya yang terlatih melindungi Rama dari pandangan mata yang menghakimi. Rama merasa dunia berputar, tapi untuk pertama kali ia merasa bebas, ia telah memilih. Beberapa menit kemudian, panitia mengumumkan bahwa upacara ditangguhkan sementara karena gangguan keamanan. Semua tamu diminta keluar tertib, polisi kampus datang. Di luar aula, di taman kampus yang hijau, Rama berdiri menghadap ayahnya yang masih marah. Ayah, saya sudah dewasa. Saya mencintai Dika, dan itu tidak mengubah siapa saya sebagai anak ayah, kata Rama, suaranya bergetar tapi tegas. Pak Budi menatapnya dengan mata berkaca-kaca, kamu menghancurkan kehormatan keluarga kita. Veteran seperti saya tidak pernah menyerah pada kelemahan. Dika berdiri di samping Rama, tangannya menyentuh punggung Rama pelan, memberi kekuatan. Malam itu, setelah keributan reda, Rama dan Dika kembali ke apartemen kecil mereka. Rama menangis lama di pelukan Dika, melepaskan semua beban bertahun-tahun. Dika mengusap rambutnya, kamu berani hari ini. Itu langkah pertama menuju kebebasan kita. Keesokan harinya, berita tentang insiden wisuda Gaid sudah beredar di media sosial lokal. Beberapa netizen mendukung, banyak yang menghujat. Rama merasa terpukul, tapi Dika selalu ada, membaca komentar positif untuknya, memasak makanan aurit, dan merencanakan liburan kecil ke pantai untuk menyembuhkan luka. Sementara itu, Pak Budi pulang ke desa sendirian, hatinya hancur. Ia duduk di teras rumah lama, memandang Oto Rama kecil dengan seragam pramuka, bertanya-tanya di mana ia salah mendidik. Rama mulai mencari dukungan dari komunitas bawah tanah di Jakarta. Ia bertemu dengan kelompok kecil pria gay yang saling berbagi cerita perjuangan, ada yang diusir keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan. Pengalaman itu membuat Rama sadar bahwa ia bukan satu-satunya. Ia mulai menulis diari tentang perasaannya, tentang bagaimana cinta pada Dika mengajarkannya untuk mencintai diri sendiri di tengah masyarakat yang masih konservatif. Dika, dengan latar belakangnya sebagai pengawal, mengajarkan Rama cara menghadapi dunia luar. Kita tidak perlu teriakan cinta kita ke semua orang, tapi kita juga tidak boleh sembunyi selamanya. Hubungan mereka semakin matang, penuh pengertian dan pengorbanan kecil sehari-hari. Beberapa minggu setelah wisuda yang tertunda, Rama menerima ijazah secara pribadi dari dekan. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta, bekerja di perusahaan kecil yang lebih menerima. Pak Budi menelepon sekali, suaranya lemah, ayah tidak mengerti, tapi ayah tetap ayahmu. Rama menangis mendengarnya, tapi belum siap bertemu. Konflik dengan Sinta berlanjut, Sinta minta maaf, tapi Rama belajar bahwa pengkhianatan bisa datang dari teman dekat. Ia memakan Sinta, tapi menjaga jarak, mengajarkan dirinya tentang batas persahabatan. Di sisi lain, Dika menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri yang mendengar rumor. Adiknya menelepon, Kak, benar kamu dengan cowok? Dika jawab jujur, ya, dan aku bahagia. Keluarga Dika lebih terbuka karena latar belakang mereka yang sederhana, tapi tetap khawatir akan keselamatan. Puncak emosional datang saat Ramadan tiba. Rama pulang kampung sendirian untuk tarawih bersama ayah. Di masjid ia merasa damai tapi asing. Setelah sholat, Pak Budi duduk bersamanya di teras, ayah baca banyak di internet. Ayah tidak setuju, tapi ayah lihat kamu bahagia dengan Dika. Ayah takut kamu menderita seperti teman-teman ayah yang kehilangan segalanya.
Rama memeluk ayahnya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. "Ayah, saya tetap anak ayah. Cinta saya pada Dika tidak mengurangi cinta saya pada ayah." Malam itu untuk pertama kali Pak Budi tidak marah. Ia hanya diam, tapi air matanya jatuh, tanda awal penerimaan yang lambat. Kembali ke Jakarta, Rama menceritakan semuanya pada Dika. Mereka merayakan dengan makan malam sederhana di apartemen, tangan saling genggam, berjanji akan terus berjuang bersama. Rama mulai aktif menulis blog anonim tentang perjalanan gay di Indonesia, berbagi cerita tanpa membongkar identitas. Tulisannya mendapat banyak respons dari anak muda yang merasa sama. Ia merasa tumbuh dari anak yang ketakutan menjadi pria yang berani memilih jalan sendiri. Dika mendukung penuh, bahkan ikut membaca dan memberi saran. Hubungan mereka bukan lagi rahasia gelap, tapi cahaya yang memberi kekuatan. Setahun kemudian, Rama dan Dika pindah ke apartemen lebih besar di pinggiran Jakarta. Usaha keamanan Dika berkembang, Rama naik jabatan di perusahaan. Pak Budi datang berkunjung sekali, masih kaku tapi membawa oleh-oleh untuk kedua anaknya. Ia melihat Dika melindungi Rama dengan cara halus, membukakan pintu, memasak, mendengarkan cerita kerja. Di akhir kunjungan, Pak Budi bilang pelan, "Ayah masih belajar, tapi ayah bangga kalian kuat." Itu cukup bagi Rama untuk merasa damai. Perjalanan panjang penuh air mata, pengorbanan, dan pengkhianatan telah mengubah Rama menjadi pria dewasa yang tahu nilai diri. Ia belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan untuk saling jaga. Dika yang selalu menjadi pengawal, kini menjadi mitra hidup sejati. Mereka berjalan di pantai Ancol suatu sore, tangan bergandengan tanpa takut, meski pandangan orang masih ada. "Kamu sudah selamatkan aku berkali-kali," kata Rama. Dika tersenyum, "Dan kamu selamatkan aku dari kesepian." Cerita mereka berlanjut, bukan akhir bahagia sempurna, tapi perjalanan terus-menerus di negeri yang lambat berubah. Rama sadar bahwa tumbuh berarti menghadapi konflik, memilih cinta meski dunia menentang, dan tetap manusiawi di tengah segala tekanan. Apakah benar bahwa mencintai sesama jenis harus selalu mengorbankan hubungan dengan keluarga asal? Benar atau salah?